Nah, kita masuk kepada masalah komunikasi suami istri. Ayah dan bunda sekalian, dalam konteks komunikasi suami istri, yang pertama perlu kita lakukan adalah mengenali gaya belajar dan tipe berpikir pasangan. Ayah harus mengenali gaya belajar dan tipe berpikir bunda. Sebaliknya juga seperti itu. Setelah kita tahu gaya belajar dan tipe berpikirnya, kita akan tahu bagaimana kita menyampaikan pesan kepadanya. Kalau kita nggak tahu, kita bisa salah cara menyampaikan pesan. Kemudian yang kedua, lebih banyak mendengar. Kalau dia berbicara, udah dengerin dulu aja. Jangan kita langsung potong. Oh, udah tahu, gitu. Jangan seperti itu. Biarkan sampai selesai, dengarkan apa yang disampaikan. Nah, khususnya bagi ayah nih, ayah itu kadang-kadang kurang sabar dalam mendengarkan bundanya bicara. Dan seringkali ayah itu menganggap kalau bunda menyampaikan sesuatu itu harus ada solusinya. Padahal belum tentu. Seringkali bunda itu ketika menyampaikan sesuatu itu hanya sekedar buat curhat aja. Nggak harus kemudian diselesaikan pada hari itu, solusinya itu nggak harus. Yang penting bunda sudah plong, sempat curhat kepada ayah. Itu seperti itu. Cuma kadang-kadang ayah itu tadi menganggap ini sesuatu yang harus diselesaikan padahal dia belum bisa. Sehingga malah terjadi kesalahpahaman. Yang berikutnya adalah selalu berpikir positif terhadap pasangan. Ketika bunda menyampaikan sesuatu kepada ayah atau ayah sedang menyampaikan sesuatu kepada bunda, buatlah kerangka positif di dalam kepala kita. Ya, jadi misalkan ketika ayah pulang kantor emosinya agak tinggi misalkan seperti itu bunda jangan langsung merasa ini gimana sih kok pulang-pulang marah-marah sama bunda. Nah, itu jangan begitu, tapi berpikir positif gitu. Oh, ayah sedang capek pulang dari kantor, saya diem aja deh, nanti juga kalau udah reda lagi. Harusnya berpikir begitu. Tapi kalau berpikir negatif, ayah apa-apaan pulang-pulang kantor malah marah-marah sama bunda juga capek nih. Nah, misalkan seperti itu, malah jadi salah paham. Kalau itu selalu berpikir positif kepada pasangan. Nah, berpikir positif kepada pasangan ini akan berdampak kepada menjadi pasangan yang menyenangkan. Susah loh jadi pasangan yang menyenangkan. Mungkin sekali-sekali ayah perlu tanya nih sama bunda, bunda, ayah ini sudah jadi pasangan yang menyenangkan belum sih buat bunda? Dan sebaliknya juga begitu. Bunda tanya sama ayahnya, ayah, bunda itu sudah menjadi pasangan yang menyenangkan belum buat ayah? Kalau misalkan jawabannya belum, mari kita introspeksi, tanya gitu. Kalau misalkan ayah menjawab belum gitu ya kepada bunda, maka bunda bisa tanya, ayah, kira-kira apa yang harus bunda lakukan supaya bunda menyenangkan bagi ayah? Itu seperti itu. Nah, sebaliknya juga gitu. Kalau misalkan bunda menjawab belum atas pertanyaan ayah bisa bertanya sama bunda, kira-kira apa yang harus ayah lakukan supaya bunda senang, supaya ayah bisa menjadi pasangan yang menyenangkan buat bunda. Itu bisa kita tanyakan seperti itu. Kalau kadang-kadang gini ya, kadang-kadang ketika dijawab belum gitu oleh pasangannya, kemudian yang terjadi adalah reaksi negatif. Kurang apa lagi coba? Udah tak beliin ini, udah tak beliin itu, udah tak masakin ini, tak masakin itu gitu. Kok masih belum menyenangkan juga tuh, kurang apa coba? Gak bersyukur deh gitu. Akhir-akhir seperti itu. Itu harusnya tidak begitu. Kita harus introspeksi. Nah, oleh karena itu cobalah menerapkan 3 kata ajaib, 3 magic word. Nanti saya akan sebutkan 3 magic word itu apa. Dan yang terakhir, mendoakan pasangan kita. Doakan agar pasangan kita itu
selalu dalam keberkahan, selalu diberikan kesabaran dalam berinteraksi dengan kita, selalu diberikan hati yang lapang, diberikan rezeki yang berlimpah, dan seterusnya. Kita doakan pasangan kita seperti itu. Nah, kemudian untuk komunikasi antara orang tua dengan anak, yang pertama sama seperti tadi gitu ya, kenali gaya belajar dan tipe berpikir anak, sehingga kita bisa tepat menyampaikan pesan kepada anak itu seperti apa. Cara kita menyampaikan pesan kepada anak itu adalah cara bagaimana anak merespon, itu seperti itu. Dengarkan apa yang disampaikan anak. Ini kadang-kadang ini ya, ayah bunda. Kadang-kadang, atau mungkin bukan kadang-kadang, seringkali ayah dan bunda itu tidak mau mendengarkan anak-anak. Contoh misalkan gini ya, dan ini akan langsung berdampak kepada sesuatu yang berpikir positif kepada anak. Anak kecil itu kan kadang-kadang suka ketika membantu orang tuanya gitu, tapi kemudian karena belum kuat maka dia jatuhin piring, jatuhin gelas dan sebagainya. Seringkali respon pertama dari orang tua adalah memarahi anak. Ngapain sih bawa piring ya, kira-kira seperti itu. Padahal mungkin maksudnya adalah membantu orang tua, cuma direspon negatif dan dianggap negatif oleh orang tuanya. Ini harus hati-hati. Seringkali anak itu ingin membantu tapi kemudian tidak tahu caranya bagaimana. Dia hanya bisa melihat, oh orang tuanya begini, oh orang tuanya begitu. Ketika dia sedang membantu, tiba-tiba kemudian dia tidak kuat. Selalu berpikir positif juga kepada anak. Menjadi orang tua yang menyenangkan. Kalau kita menjadi orang tua yang menyenangkan, maka anak-anak akan menjadi sahabat orang tua. Anak-anak akan menganggap orang tuanya itu sebagai teman yang asik untuk diajak diskusi. Dia nggak akan curhat kepada orang lain. Yang sering kali terjadi adalah anak itu nggak merasa nyaman dengan orang tuanya, sehingga kemudian dia mencari kenyamanan di tempat lain, bersama dengan temannya, bersama dengan gengnya, dan sebagainya. Tapi kalau dia merasa nyaman dengan orang tuanya, merasa senang dengan orang tuanya, tidak takut ya. Kan kadang-kadang orang tua senang kalau ditakuti sama anak-anak, sementara dia nggak mau berdiskusi dengan anaknya. Nah ini harus kita lakukan. Bagaimana orang tua menjadi orang tua yang menyenangkan. Dan terapkan juga 3 magic word kepada anak-anak. Nah, di sini saya akan sampaikan apa itu 3 magic word. Dan yang terakhir, mendoakan anak-anak. Mendoakan anak-anak kita agar dalam kehidupannya selalu dalam rangka beribadah kepada Tuhan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu banyak doa Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya, doa Nabi Ibrahim untuk pasangannya. Itu seperti itu. Ini harus kita dorong pada anak-anak. Dan juga anak-anak dibiasakan untuk mendoakan kedua orang tuanya juga. Jadi saling mendoakan. Orang tua mendoakan anaknya dan anak mendoakan orang tua. Doa yang tidak terhijab adalah doa orang tua untuk anaknya, kepada anaknya. Dan doa anak-anak itu akan menjadi bekal ketika orang tua sudah tidak ada. Itu luar biasa. Ajarkan anak-anak sejak dini mendoakan orang tua, sehingga kemudian ketika mereka sudah dewasa dan kita sudah tiada, doa itulah yang nanti akan membersamai kita di alam kubur. Nah, kita masuk kepada 3 magic word yang tadi saya ceritakan ya. Jadi ada 3 kata-kata ajaib yang perlu kita pakai, kita terapkan di rumah kita setiap hari ya, sehari-hari. Kata-kata itu adalah kata-kata tolong, maaf, dan terima kasih. Ini seringkali lupa kita pakai, kita terapkan. Karena apa? Dianggapnya sudah biasa, sudah sewajarnya, sudah tugasnya. Jadi misalkan gini,
kita minta anak kita membuatkan minum, atau istri kita, ayah meminta kepada bunda untuk membuatkan minum kopi, itu akan lebih baik kalau kita mengucapkannya, bunda, maaf ya, tolong buatkan ayah kopinya, ayah sedang mengerjakan kerjaannya di depan laptop. Kemudian bunda membawakan kopi kepada ayah. Biasanya ketika bunda bilang, ya ini kopinya sudah ada, ayah cuma mengatakan, ya taruh situ gitu. Cuma mengatakan seperti itu aja gitu. Nah, idealnya ucapkan, terima kasih ya bunda sudah membuatkan ayah kopi. Itu seperti itu. Memang ini sepele ya, sepele. Tapi kata-kata yang sepele, maaf, tolong, terima kasih, itu merupakan apresiasi kita kepada pasangan kita, apresiasi kita kepada anak-anak kita. Kita juga bisa minta sama kepada anak-anak kita. Nah, tolong ya, tolong ini sapunya, lantainya disapu. Ketika anak sudah selesai menyapu lantai, kita berikan, terima kasih ya nak sudah bantu ayah menyapu lantai. Mau ditambah kata-kata pujian lagi, bagus lagi, kamu hebat. Nah, itu seperti itu. Itu kan luar biasa sekali. Selama ini kita itu tidak mengomentari kebaikan di dalam keluarga kita, tidak mengomentari kebaikan kepada pasangan kita, tidak mengomentari kebaikan kepada anak-anak kita. Ketika anak kita belajar dengan rajin, tepat waktu berangkat sekolah, ya kita nganggap itu sesuatu yang wajar. Ya memang sudah sewajar begitu. Akan lebih baik kalau misalkan kita berikan apresiasi. Wah, terima kasih ya nak, kamu sudah bangun subuh pagi ini. Terima kasih ya nak, sarapannya dihabiskan. Ayah bangga, seperti itu. Nah, apresiasi terhadap kebaikan ini jarang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya atau orang pasangan kepada pasangan. Tetapi begitu ada kekurangan, langsung deh keluar komentar. Ya misalkan gitu ya, anak terlambat bangun, langsung komentar negatif. Wah, kamu bangun terlambat dan sebagainya. Makanan nggak dihabiskan karena buru-buru berangkat sekolah. Langsung komentar ibunya, wah ibu, bunda udah capek-capek masak ini malah kamu nggak dihabisin dan sebagainya. Jadi setiap ada kekurangan langsung diberi komentar habis-habisan. Sementara ketika anak melakukan kebaikan, ayah dan bundanya itu tidak ada komentar. Anggapannya itu sudah seharusnya begitu. Nah, ketika anak pulang sekolah dengan langsung ke rumah gitu, berikan apresiasi. Alhamdulillah, terima kasih ya nak sudah pulang sekolah langsung ke rumah. Enggak main seperti teman-teman yang lain. Nah, kira-kira seperti itu akan bagus. Anak akan sangat dihargai. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan pelukan, anak dipeluk, berangkat sekolah. Mau berangkat sekolah, selain cium tangan ayah dan bunda, dipeluk oleh ayah dan bunda. Ternyata pelukan itu akan memberikan energi positif kepada anak-anak. Pelukan ayah akan menguatkan, pelukan bunda itu akan menenteramkan. Ini luar biasa sekali. Oleh karena itu maka 3 magic word ini itu gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tolong, maaf, dan terima kasih. Nah, kemudian kita masuk kepada beberapa masalah komunikasi. Ada beberapa masalah komunikasi. Yang pertama adalah masalah salah paham. Salah paham ini bisa terjadi karena beda frekuensi. Jadi beda frekuensi komunikasi antara satu dengan yang lain, antara pengirim dan penerima pesan. Kenapa beda frekuensi? Karena beda gaya belajar, beda tipe berpikir, sehingga kemudian bisa menimbulkan prasangka-prasangka negatif. Solusinya gimana? Solusinya ya tadi, memahami gaya belajar masing-masing, sehingga kemudian pesan yang diberikan bisa diterima dengan baik oleh yang bersangkutan, sehingga mengurangi terjadinya salah paham. Itu yang pertama. Dan masalah komunikasi yang lain adalah
munculnya emosi, marah, jengkel yang negatif. Nah, ini juga merupakan kelanjutan dari salah paham yang menumpuk. Nah, akibatnya apa? Kita sering mengungkit-ungkit yang kemarin-kemarin lagi. Salah paham yang menumpuk sehingga parah, memunculkan vonis negatif dan perlawanan, bahkan perlawanan. Nah, kalau udah muncul seperti ini, emosi, marah, jengkel, kalau kita sedang berdiri segera duduk. Atau ambil berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Itu seperti itu. Tidak menerus-neruskan. Nah, kadang-kadang kita kalau udah jengkel itu diterus-teruskan, bukannya malah dihentikan. Nah, ini yang repot atau yang sulit itu adalah bagaimana kita menghentikan. Nah, harus segera menyadari, kok ini sudah marah di luar kebiasaan. Duduk, berwudu, sholat 2 rakaat. Maka insya Allah akan kembali tenang lagi. Masalah komunikasi yang lain adalah anak tidak patuh. Setiap orang tua menyampaikan pesan itu tertolak oleh anak, sehingga anak tidak mau mengikuti apa kata orang tua, apa saran orang tua. Nah, hal ini bisa terjadi akibat anak tidak memahami kemauan orang tua. Artinya apa? Pesan dari orang tua itu tidak diterima dengan baik oleh anak, sehingga anak tidak tahu, tidak tahu betul. Atau sebaliknya, pesan dari anak tidak dipahami oleh orang tua, sehingga kemudian anak melakukan perlawanan karena orang tua kok tidak bisa mengerti dia. Ini juga terjadi akibat perbedaan gaya belajar dan tipe berpikir. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, saya rasa masih banyak lagi ya masalah-masalah yang lain, tapi kita terbatas dengan waktu. Nah, sebagai penutup, mudah-mudahan diskusi ini, ayah dan bunda sekalian, dapat membuat kita memahami pasangan kita dan memahami anak-anak kita, sehingga suasana di rumah menjadi lebih menyenangkan. Saya yakin kalau suasana di rumah kita lebih menyenangkan, semua senang, ayah senang, bunda senang, anak-anak senang, maka kita akan senang pulang ke rumah. Saya pernah punya pengalaman di kantor, ketika saya akan pulang ke rumah, ada teman saya yang masih asik bekerja di kantor. Saya tanya sama dia, "Nggak pulang, Po?" Jawabannya dia mengejutkan saya. Dia bilang apa? "Ngapain pulang? Di rumah juga malah tambah mumet, jadi tambah pusing kalau pulang ke rumah." Nah, ini aneh gitu. Padahal saya ingin segera pulang ke rumah. Karena bagi saya rumah adalah tempat yang paling nyaman dan paling menyenangkan. Oleh karena itu maka mari kita buat suasana di rumah itu lebih menyenangkan, lebih mengasyikkan. Tercipta home sweet home di rumah kita. Tercipta baiti jannati, rumahku surgaku di rumah kita. Sehingga rumah adalah tempat kembali yang paling enak, paling nyaman untuk merefresh kita dari kepenatan tugas-tugas yang ada di luar. Rumah juga menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak untuk tumbuh. Banyak remaja yang nggak mau pulang ke rumah, lebih suka main sama teman-temannya, kumpul sama teman-temannya. Nah, di rumah duduk, dimarahin terus sama bapak ibu, dimarahin terus sama ayah bunda. Nah, ini jangan sampai terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.